Karena yang membuat pola ritme itu di situ adalah drum. Begitu ya, Mas Mbak. Adapun di situ ada ambitus atau wilayah suara pada 6.5 itu ya. Ambitus itu kalau untuk anak-anak itu sama, anak-anak putra atau putri itu sama tingginya. Anda kalau anak-anak kalau pas campur ya toh terus ribut berkelahi, biasa anak-anak kecil putra putri ya, siapa sing nangis, siapa yang teriak jerit-jerit tuh, wow, wow, mesti kan sama itu trikannya. Ya, trikannya sama teriakannya. Wow, wow, putra putri itu sama. Ya, jadi ambitusnya untuk anak-anak sama. Nanti kalau sudah mulai agak besar, lah mulai berubah ya. Putra putri mulai berubah. Ya. Putra kalau yang dari kecil itu dibiasakan nyanyi, diarahkannya terus dengan teriak-teriakan lagu-lagu rock, dia nanti akan tahan lama nadanya tingginya dia. Nadanya tinggi dia itu lama. Nanti sampai dewasa pun sama. Ya. Kebetulan saya itu waktu kecil juga suka nyanyi, teriak-teriak, jerit-jerit. Makanya saya kan kalau untuk lagu-lagu rock lama kan banyak ya, lagu-lagu rock lama tahun-tahun 80-an yang rock itu. Saya bisa ngikuti. Tapi kalau lagu sekarang kan enggak ada yang rock, anak-anak cari suara yang tinggi enggak ada. Ya jarang sekali. Ya. Paling-paling ketemunya lagunya siapa orang-orang sekarang itu. Gitu, anak-anak yang remaja-remaja sekarang. Enggak ada lagu rock. Makanya anak-anak itu sekarang itu jarang bisa nyanyi rock dengan suara tinggi bagus. Gitu. Suara nanti Anda bisa browsing itu suara putri yang akal putri mulai dari sopran, alto, sopran, mezzo sopran, alto. Yaitu kalau putranya dari tenor ya, tenor, bariton, bass dan segala macam seperti itu. Oke, seperti apa wilayah sopran yaitu kalau misalkan kayak tenor terutama kayak yang putra itu kalau Anda pernah dengar Pavarotti itu dalam menyanyi Seriosa itu ya, itu tenor itu. Tuh. Nah, padahal seperti itu kayaknya itu bariton kalau saya, tapi dia itu sopran. Ya. Kalau di luar itu penyanyi itu suaranya itu benar-benar bulat. Kalau sopran ya benar-benar sopran. Ya. Oke, kita lanjut ke 6.6 atau kita masuk sini ke ritme ya. Itu tadi melodi ya, kita masuk ke ritme. Ritme melodi yang memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan daripada nilai notasi yang berbeda atau jauh lebih kompleks gitu. Nah, kok pada goyang ya? Ya, contohnya ini pelangi-pelangi. Ini slow. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Itu lagu siapa ya? Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh, lagunya Sheila on Seven. Iya, iya. Nane na na nane. Gitu. Melihat ya, saya lihat dari depannya aja nih. Gitu. Ini satu mall, gitu. Satu mall. Ini berarti nada pertama itu adalah mi. Mi fa sol, mi fa sol, fa, mi fa sol, fa, mi sol, mi fa sol 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 la. Si ini F do ya masuk ke do. Jadi Anda jangan bingung kalau saya baca di sini nih mi fa sol ini soalnya satu crash ya. Jadi nada do itu di spasi pertama seperti itu ya. Dan seterusnya Anda tidak usah mikir ini bingung kok. Oke. Ya, jadi ritme ritme itu kalau ritme melodi tadi ada ritme apa namanya? Polaritme ya, polaritme itu yang dibikin oleh perkusi. Kalau ritme melodi itu tema pola yang dibentuk oleh harga.
pada satu lagu. Ya. Anda lihat sih, polanya di sini tuh hampir sama. Di sini satu apa namanya? Anda lihat ini yang saya putar ini dengan yang ini bar berikutnya, dengan yang berikutnya, harganya sama. Gitu. Ini pola, ini ritme melodi, ya. Harganya sama toh? Tararet, tat, tat. Ini sama. Tararet, tat, tat. Ya. Ini tararet, tararet. Ya. Itu sama. Ini sama. Ya. Tararet. Ya. Itu pola. Ya. Pola melodi, ritme melodi. Ya, jadi Anda jangan bingung dan seperti itu. Anda membuat pola sedikit terus dikembangkan. Satu bar atau dua bar, terus nanti berikutnya disamakan lagi, tinggal ganti syairnya aja. Jadi nanti lagu itu. Ya, jadi. Oke, jadi dengan pendekatan seperti itu Anda saya harapkan nanti tidak bingung tetapi paham ya seperti apa. Ritme ya dari pembuatan tema lagu. Di pembuatan tema lagu, nah, pembuatan tema lagu yaitu ada motif melodi. Ada motif atau melodi pendek yang diulang-ulang. Ini titik 2 ini. Nah, ya. Motif yaitu melodi pendek atau unsur yang terkecil itu motif ya. Unsur yang terkecil atau melodi pendek yang diulang-ulang. Di sini istilahnya melodi pendek tuh. Ya, unsur kecil. Satu contoh seperti ini. Anda lihat balonku ada. Balonku ada 5. Mi fa sol do sol mi sol re fa re mi fa re sol fa mi. Ini pada dasarnya polanya sama. Polanya sama. Anda lihat ini yang saya kursor saya kelihatan enggak Mas, Mbak? Ini dengan ini. Posisinya sama. Ini sama. Hanya sama, harganya sama, ya. Ritmenya sama, ketukannya hanya sol mi saja yang berbeda. Mi fa sol do sol mi sol re mi fa re sol fa mi ya. Do la la si do sol mi fa sol fa mi re do ya. Anda lihat sih, motifnya, polanya itu sama. Ya, itu cara membuat lagu. Itu untuk anak-anak. Sol, do, re, mi, fa, sol, do, sol, fa, mi, sol, mi, do, sol, fa, mi. Aku, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, sol, mi, sol, mi, re, mi, fa, la, sol, fa, mi, sol, mi, sol, mi, re, fa, mi, re, do. Polanya sama, ya. Jadi ritmenya sama, ya. Ritme melodinya loh, motifnya, ya seperti itu. Ya, ini satu nusa pun sama. Ya. Sol, sol, la, sol, mi, gitu. Terus do, re, do, la. Anda lihat harga, ya, posisi hanya sol mi yang berbeda, ya, ya, itu pola, tema, bagian, ya. Jadi tema itu dibuat di bagian depan, nanti diulang-ulang, nanti ketemu jadi lagu. Paham ya maksudnya? Ya? Tema itu pembuatan tema lagu itu berawal dari motif dulu, motif, ya. Terus dikembangkan menjadi melodi, gitu. Kalimat melodi, nada melodi ambitus, ini yang ambitus. Jadi dalam pembuatan karya musik itu yang perlu diperhatikan adalah motif dulu, terus dikembangkan ya menjadi kalimat lagu ya. Adapun ambitus itu adalah yang perlu Anda perhatikan, nadanya itu jangan terlalu tinggi untuk anak-anak. Yang penting standar saja, anak-anak biar nyaman, anak-anak biar di wilayahnya suara anak-anak itu.
nanti anak-anak akan semangat. Ya. Kalau terlalu tinggi, Anda jangan samakan suara anak-anak itu dengan suaranya Anda. Ya, jangan samakan suara anak-anak dengan suaranya anak. Terus Anda nyanyi, yo lagi nyanyi yo anak-anak, ayo apa ya? Balonku ada 5. Padahal suaranya anak-anak itu di atasnya Anda. Balonku ada 5. Anda paling tidak kalau Anda mesti kalau misalkan di dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran di wilayah seni budaya, kalau bernyanyi, Anda ingat-ingat betul. Jadi anak-anak itu suruh nyanyi atau kalau Anda sudah ngerti ambitusnya anak-anak itu di wilayah mana, rainya wilayahnya suaranya dia di mana, Anda ikut wilayahnya dia. Jangan pakai wilayah Anda. Anda balonku pakai nada seperti itu anak-anak ini bingung. Dia akan menyesuaikan balonku balonku suaranya anak gitu. Balonku ya. Itu yang suara yang coba siapa yang mau bisa nyanyi? Yang bisa nyanyi pertama balonku ada 5. Itu diikuti. Nanti suaranya anak-anak di wilayah itu udah jauh beda. Ya. Nanti anak-anak akan senang mengikuti lagu-lagu itu. Tapi kalau pakai suaranya Anda, anak-anak itu mesti ada yang bingung. Bukannya bingung karena apa? Dia mau mengikuti tapi suaranya beda, makanya dia diam. Bukannya dia tidak mau nyanyi. Di wilayah anak-anak itu adanya bahasa suka, riang, senang. Kalau disuruh nyanyi tidak ada yang tidak suka, senang semua. Ya, anak-anak itu kalau masalah yang positif-positif yang seperti itu bernyanyi dan segala macam, ekspresi apa yang dia inginkan itu nyanyi. Ya, itu kegembiraan seperti apa. Tapi karena nadanya itu beda, wilayahnya beda, anak itu nanti diam dulu. Kayak nyanyi, ntar bu, karena dia lagi nyari, bukan apa-apa ya, nyari. Oke, itu pembuatan tema lagu. Ya, jadi satu contoh seperti ini, saya tak memberikan kalau misalkan Anda pembuatan tema lagu di wilayah melodi lagunya, Anda bersenandung dulu. Ya. Na 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 nih. Ulangi lagi. Na 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 nih. Na 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 na. Itu lagu anak-anak. Nah, do re mi fa sol ya. Sol fa mi do sol fa mi fa mi re do re mi sol sol fa mi do sol fa mi re si do. Itu udah lagu itu. Udah ketemu itu. Pertama Anda bersenandung dulu. Na 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 na. Itu kalau ditulis ya jadi lagu. Gampang banget itu terus. Sol fa mi do sol fa mi re do mi fa sol ya. Sol mi do sol fa mi do sol fa mi re si do. Gitu. Itu lagu. Kalau mau di ref ditambahkan lagi si do re fa mi re mi fa sol la sol fa la sol re mi fa sol la sol fa mi si do la sol fa mi si do. Ketemu lagu. Itu jadi itu lagu. Berawal dari Anda bersenandung dulu. Nanti tinggal dikasih syairnya. Ya, sol fa mi do sol fa mi re do mi fa sol. Ya. Ayo teman-teman semua kita belajar bersama. Yang seperti itu. Ya, itu motif pembuatan tema kalimat lagu. Ya. Motif dulu dibuat, nanti buat jadikan kalimat dikembangkan menjadi satu kalimat lagu. Satu kalimat lagu segini, sol fa mi do sol fa mi, ya, sol fa mi do. Itu satu
motif itu. Unsur terkecil pada suatu lagu. Sol, sol, fa, mi, do. Itu pola. Sol, sol, fa, mi, do. Terus diulang. Sol, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, do. Itu satu kalimat. Ya. Paham ya? Itu satu kalimat. Gitu. Sama. Anda mau kalau membuat lagu yang lain seperti apa? Gitu. Lagu itu walaupun nadanya hanya seperti itu, hanya berapa sih? 11 ya, 7 yang do re mi fa sol la si do ya. Itu 7, 8 itu karena pengulangan. Oktav ya, 8 itu oktav karena pengulangan seperti itu. Jadi wah ada banyak banget. Tidak terukur lah. Lagu itu kalau dibuat tidak bisa. Satu dunia itu membuatnya lagunya nadanya dari itu. Tapi tidak pernah habis. Selalu ada dengan lagu baru dan lagu baru. Gitu nggih? Kita lanjut dari apa itu tadi? Pembuatan lagu. Sekarang masuk ke pengembangan tema lagu. Ya. Motif yang tadi itu merupakan bagian kecil ya. Sudah saya katakan tadi, motif merupakan bagian terkecil pada suatu karya musik. Repetisi, nah ini bagian repetisi, itu atau pengulangan, merupakan pengulangan motif dari motif sebelumnya. Boleh diplekan, ya, seperti yang tadi, sol, sol, fa, mi, do. Ulangi lagi, sol, sol, fa, mi, fa, fa, mi, re, do, mi, fa, sol. Nah, diulangi lagi, pengulangan, ya. Repetisi. Atau do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, fa, sol, itu kan pengulangan. Sol, la, sol, fa, mi, do. Sol, la, sol, fa, mi, do. Do, re, si, re, sol, do. Re, sol, do. Are you sleeping ya? Do, re, mi, do, re, mi, do. Itu motif diulangi, direpetisi, sama persis. Mi, fa, sol, pengulangannya pun sama. Pengembangan yang kedua pun sama. Ya. Do, re, mi, do, re, mi, do. Ya, toh? Diulangi. Terus mi, fa, sol, pengembangannya mi, fa, sol, diulangi lagi repetisi. Sol, la, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, do, sol, la, sol, fa, mi, do, re, sol, do, re, sol, do. Seperti itu. Ya, jadi diulang-ulang semua. Ya, repetisi. Motif-motif itu dikembangkan. Dalam pengembangannya pun diulangi sama persis melodinya. Kalau di sini saya kasih heli. Do, do, re, mi, re, do, si, re. Gitu. Ini sama. Mi, re, do, mi. Ini diulangi lagi. Ya, toh? Bar pertama dengan kedua sama persis. Ya. Mi, re, do, si, re. Ini pengembangan. Ya. Fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Itu sama lagi persis. Gitu. Diulang lagi. Ini satu kalimat lagu ya. Dari mi sampai do ini satu kalimat lagu. Terus diulang lagi. Sama persis. Mi, re, do, si, re. Fa, mi, re, do. Gitu. Sama. Diulangi. Repetisi. Motif dikulangi, dikembangkan menjadi kalimat musik ya. Kalimat lagu. Terus dikembangkan lagi menjadi lagu. Do, fa, do, re, mi, diulangi. Do, re, mi, do, fa, ini diulangi kalimat lagunya. Do, re, mi, do, re, do, si, do. Ini lagunya Kuswoyo Nomo yang nyanyi Cica dulu itu waktu kecil. Lagu-lagunya anak-anak Gus Plus ya yang buat lagu orang-orang ini. Ya toh. Oke, bisa dipahami ya dalam pembuatan karya musik. Nanti untuk pertemuan ke-8 karya Anda itu jadilah. Ya. Yang penting syairnya ada, Anda nyanyikan. Ya. Nulis ini sambil jalan ya. Anda menulis notasi dengan seperti ini bisa enggak ya Mbak? Ini notasi angka ya. Gampang ya. Tidak susah ya. Mas Mbak.
Ya, ini repetisi ini pengulangan pengembangan motif dengan cara repetisi ya, membuat motif baru dengan mengulang motif sebelumnya sama persis. Tidak jauh beda dengan tadi itu ya. Jadi ini dalam pengembangan tema ya, repetisi. Pengembangan tema itu juga direpetisi, diulang seperti yang katakan tadi. Motif awal diulang, direpetisi, terus dalam satu kalimat itu diulang lagi. Itulah namanya lagu seperti itu. Kalau tidak seperti itu, jadinya si tambul. Ya, lagu awal, kadang-kadang berbeda lagi dengan keduanya, berbeda lagi dengan seterusnya. Itu yang berbeda-beda semua itu si tambul. Lagu-lagu keroncong si tambul. Tambul baju biru dan segala macam itu agak susah karena polanya itu tidak diulang. Kalau untuk anak-anak SD tidak mungkin. Susah ikutnya itu. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Saya tak absen dulu nanti bentar lagi jam 4. Berebet-berebet, Mbak. Ini siapa ini yang mau bertanya ini? Iya, Pak. Ini Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Siapa ya? Mbak, ini yang oh ini Sabtu, Mas Aji ya. Banyak Mas Aji. Gimana Mbak? Di Vivi Nurul, Pak. Oke. Gimana Mbak Siti Nurul? Nggih, Pak, berkaitan dengan tadi nggih pendidikan seni di SD. Saya mau tanya, Oke. pendidikan seni itu enggak, Pak, ada kaitannya dengan perkembangan sosial emosional anak SD gitu, Pak? Kalau ada mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Pembelajaran seni budaya, musik, tari, rupa di SD. Kalau untuk psikologis, perkembangan sosial budaya sosial untuk bagaimana perkembangan anak itu bisa bersosialisasi dan segala macam itu sangat kental banget, Mbak. Mas ya. Artinya begini, satu contoh, Anda bisa perhatikan di mana anak didik Anda yang di wilayah SD, tidak usah jauh-jauh kelas 3 aja, yang sudah mulai kelihatan dia suka nyanyi. Rasa percaya diri yang dia miliki mesti punya, lebih tinggi dari yang lainnya. Iya, karena seperti ini, perkembangan di wilayah anak-anak itu bernyanyi, rileks dan seperti apa, ya di wilayah seni budaya itu yang digerakkan otak kanan. Sementara di proses pembelajaran itu otak kiri, menghafal dan segala macam. Oh, pemahaman seperti apa kompetensi itu otak kiri. Dengan berimbangnya otak kanan dan kiri itu menjadikan anak itu lebih cerdas, ya, lebih punya rasa percaya diri. Hubungannya dengan proses sosial psikologis dan segala macam, terus sosiologi, hubungan sosial masyarakat seperti itu, dia akan lebih nyaman, lebih mudah. Dia lebih mudah. Keceriaannya dia, ya, rasa percayaan dirinya dia itu lebih mudah dia bergaul ke sana ke sini. Gitu. Apalagi dia pinter gambar, gitu, pinter nari. Makanya jangan salah, anak-anak kecil di wilayah perkotaan itu sama orang tuanya mesti dikasih kursus seni budaya entah itu musik, rupa atau tari. Sebisanya apa? Supaya apa? Dia itu tidak ketinggalan dalam proses pergaulan seperti itu. Dia punya rasa percaya diri yang lebih dini. Kalau sudah seperti itu, proses pembelajaran akan lebih mudah. Proses pembelajaran akan lebih mudah untuk dia. Dianya siapa? Yang mempelajari dari awal itu. Ya. Dia akan lebih mudah dalam menangkap proses pembelajaran karena rasa percaya diri yang punya. Yang tinggal dia, oh, terus perkembangan otak kanannya juga berkembang yang menjadikan dia akan lebih mudah menangkap sesuatu. Pelajaran katanya sulit, oh seperti itu Bu, nggak bisa Bu. Dia akan lebih mudah mencerna, lebih mudah mencerna. Makanya di wilayah anak-anak, ya, bahasa anak-anak itu jauh loh Mbak, sampai SMA itu anak-anak. Dari PAUD, SD, SMP, SMA itu masih anak-anak. Sekarang saya itu kalau dalam proses pembelajaran itu anak-anak tidak akan saya kasih beban-beban yang tinggi, enggak saya kasih itu.
yang berbau intimidasi, enggak. Ya. Kalau anak-anak terlambat, saya biarkan terus saja ajak cerita. Dari mana, Mbak? Kadang saya kasih, saya pakai bahasa Jawa. Saya pun di Mbak, atau saya pun di Mas. Saya tegur tapi dengan bahasa Jawa. Nama saya pun di Mas. Dia kan nanti bingung. Saya beri Pak, loh. Terus nanti dia kan bingung. Oh, saya terlambat tapi kok perlakuannya seperti ini. Itu. Saya diistimewakan, saya dibahasakan seperti itu. Dia kan suka nanti sama saya. Seperti itu. Dia mau jawab seperti apa? Nggih Pak, mohon maaf Pak. Dia nanti bingung. Dia mohon maaf dengan sendirinya dangdung. Terus nanti besok tidak akan lagi seperti itu. Prosesnya anak-anak itu yang penting jangan diberi minor, pemikiran yang negatif. Jangan dimarahi, ya toh, beri motivasi dia, ya. Arahannya pun yang sejuk. Ya, itu sangat-sangat mempengaruhi nanti kejiwaannya dia, proses psikologi perkembangan psikisnya dia. Apalagi di SD, wah banget Mbak. Jangan pernah memarahi, ya. Lupa buku, yaudah enggak masalah, duduk aja dulu Mbak. Atau Mas Adi, kenapa? Bu, saya bukunya tertinggal, ya udah. Gimana kalau rumahnya dekat bisa diambil, kalau enggak ya dia nanti sini aja, enggak apa-apa. Besok kan masih bisa. Oke? Yang penting tetap semangat, yang penting tetap ikut pelajaran seperti itu. Enggak masalah seperti itu. Kenapa seperti itu? Proses memberikan panisme ya. Panisme di wilayah anak-anak seperti itu nanti dampaknya dahsyat loh Mbak. Dahsyat. Anak itu tidak akan lupa. Bahasa punishment tidak akan lupa. Ya. Walaupun dia kasih ribut-ribut terus, Anda begitu baiknya, suatu saat Anda marah, anak itu dimarahi sakemeng-kemenge. Padahal Anda baru memarahi dia itu sekali loh ya. Tapi seumur hidup dia itu ingat yang Anda marah itu. Ribetnya Anda berlakuan baik seperti apa terhadap dia dari kelas berapa sampai berapa tidak terlihat. Yang terlihat apa? Yang dimarahi. Oh, saya itu dimarahi itu seperti ini, saya takut banget. Efeknya kan nanti ketemu guru, jadi takut. Takut Mbak. Ya Mas ya. Mas Mbak, jangan pernah kasih punishment. Kasih reward, kasih senyum anak-anak gitu. Iya seperti itu. Proses punishment yang Anda kasihkan sama anak itu selalu membekas sama anak itu. Selalu membekas. Kalaupun tidak hanya coretan, itu kayak ditata itu, goresan itu ditata. Gitu. Kalau hal baik, tak hanya sebatas coret-coret aja seperti itu. Kena angin hilang. Tapi kalau dimarahi, kena punishment, itu tidak hanya coret, tapi ditata itu bentuknya. Jadi mengukir di ingatannya dia. Begitu Mbak. Oke, Mbak Nurul. Ya, jadi musik itu, iya, musik itu, seni budaya itu, ya, untuk membangkitkan rasa percaya diri dan segala macam seperti itulah. Makanya di wilayah seni budaya itu ada banyak. Sebenarnya ada Teatradapa, gitu. Nggak tahu di sini cuma dimasukkan 3. Jadi seni budaya itu biasanya yang masuk ke sekolah itu ada musik, tari, rupa, teater. Ya, untuk ekspresi anak itu kan ada 2, nyanyi dan teater. Ya, seperti itu. Oke, ngoten Mbak Nurul. Nggih Bapak, matur nuwun sangat. Ya, seperti itu. Oke, saya tak absen dulu nggih. Ini tanggal 29 ya, Mbak. Gitu. Nggih Pak, tanggal 29. Iya, saya tak masuk dulu ke ini, ke layar ini. Oke. Ya, coba Lek dibuka. Saya tak pengen paham kayak apa Muhammad Mas Aji. Mas Aji sudah gabung?
Bukan Mas Aji ya? Muhammad Aji. Pangestu. Rifanatun dulu, Pak. Dari Rifanatun, Bapak. Oh, ini hari Sabtu. Siapa ya? Rifanatun. Ya. Sebentar. Rifanatun, kayak 27 orang ya. Iya, Bapak. Siap. Ini 29. Ya, Mbak Rifanatun. Iya, Bapak hadir. Oke. Dewi Siti. Hadir. Mbak Dewi Siti mana ini? Hadir. Terus Mbak Ika. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mbak Mas Kuswandi. Hadir, Pak. Siap. Oke. Vivi Nurul. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mbak Ayuni Nurul. Hadir, Pak. Oke. Mas Zainal Sidik. Zailani Sidik. Sudah gabung belum? Harusnya sudah jumlahnya 28. No. Zailani. Dia ada itu. Cuma lagi ke belakang paling. Triana. Hadir, Pak. Triana. Oke. Mbak Wiwin Winarsi. Mbak Wiwin. Mbak Wiwin ada itu. Terus Mahisa. Mahisa lagi nikah. Mbak Mahisa lagi acara pernikahan, Pak. Lagi jadi mantu, Pak. Iya, makanya tadi itu dangdung-dangdung musiknya Pada sama. kondangan. Iya, dangdung-dangdung musiknya sama. Nggak diundang selamatannya, Pak. Sini udah diundang ya, aduh. Kalaupun diundang ya jauh banget. Oke, Mas Lukman Nur Abidin. Hadir, Pak, hadir. Oke. Erita. Hadir, Pak. Maaf on kamera, off kameranya, Pak, sama anak-anak. Oke. Nur Leli. Hadir, Pak. Hadir. Itu. Ini di situ tetanggaan apa, Mbak ya? Udah jauh-jauh. Oh, dibuka suaranya musiknya sama seperti itu. Iya ya. Ya tangga itu, Pak, tangga. Tetanggaan ini musiknya jeblang. Yuliana hadir, Pak. Oke, Yuliana Petri. Hadir, Pak. Hadir. Layose gue. Hey, Sinoman. Iya, dia Santi. Oke, sukses, Mbak. Masya Allah. Dia Santi. Dia Santi atas. Iya. Hadir. Hadir, Pak, hadir. Oke. Erlina. Erlina sini ada enggak? Herlina hadir, Pak. Hadir, ada itu. Mbak Indah? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Siti Nurjannah. Hadir, Pak. Oke. Kalida Asofa. Hadir, Pak. Oke. Dewi Ratnawati. Hadir, Pak. Oke. Waqiah. Hadir, Pak. Surat Waqiah. Sulistianing Tias.
Hadir, Pak. Arizal. Hadir, Pak. Hadir. Nggih. Nggih. Arizal hadir. Rahayu. Hadir, Pak. Hadir. Si Mustikawati. Hadir, Pak. Nggih. Nur Fitri. Hadir, Bapak. Nggih. Maisa tadi mana? Ada enggak ya di sini ya? Absennya. Ini mohon maaf ya, saya itu lagi flu berat ini. Wah, coba loh ini. Enggak tahu flu aja. Dari kemarin. Oh, Maisa enggak kelihatan ya? Apa tadi ada terus? Sedang jadi mantan. Pak. Oh, Maisa itu yang nikahan toh? Iya. Makanya teman-teman rame lagi pada kondangan. Oke, Bapak. Oh, begitu toh. Kalau Mbak Wiwi? Ini lagi kondangan bareng-bareng. Syukur wis alhamdulillah nikahan sampai badahan baru kowe nikahan ya, kumpul kabeh wis sedunia. Ya. Maisa Umaniza. Masyaallah, barakallah wis. Nikmat. Semoga langgeng wis, barokah. Ada pertanyaan enggak? Iya. Ini Pak. Sinten? Tadi sebentar. Kelompoknya tadi mana? Tadi Mbak Nurul ya. Itu merebut Mbak Siti Nurul tadi. Sekarang siapa? Ada yang tanya? Pak, mau bapaknya, Pak. Ya, baik Kak. Kak. Ya. Gimana Mbak? Mau Oke, pripun Mbak? Monggo, baik Kak. Halo, Mbak Ika. Monggo. Ya, Pak. Ini Ikaris. Berebut, Mbak Ika. Gini, Pak, misalkan ingin membuat mengarang lagu ya, Pak ya. Nggih. Ini misalkan lagu tidak bisa bikin not halo. Ini halo, Pak, nggak kedengeran. Ya. Sudah ditangkap, nggih. Maksudnya udah tangkap terus gimana? Halo, Pak. Nggih. Monggo terus saja. Saya menangkap. Ini Pak, ini udah nggak kedengeran, Pak. Ya, cara membuat lagu ya. Halo? Ya, cara membuat lagu ya, melodinya ya. Merebut. Masih nggak jelas. Halo, suara saya di situ jelas enggak, Mas, Mbak? Halo? Jelas, jelas apa Pak. suaranya? Ya, suara saya jelas ya. Ya. Ya, Mbak Ika. Mau Ya. membuat sebuah lagu ya, Pak, tapi nggak bisa bikin not. Iya. Iya, saya maksud. Saya sudah Ya, tapi menangkap. nggak bisa bikin. Oke, saya sudah bisa menangkap. Oke, sebentar, saya ambil tisu dulu. Oke. Cara membuat lagu tetapi tidak ngerti, tidak bisa, tidak paham dengan notasi. Tadi kan sepintas saya itu sudah cerita sedikit ya. Jadi Anda itu bersenandung dulu. Bersenandung, Anda rekam. Bersenandung kalau Anda sudah ketemu, oh ini pola ini, oh ini motifnya ini. Anda rekam dulu. Contoh. Na 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 ne. Itu lagu anak-anak. Anak-anak itu ceria. Lagu anak-anak itu mayor.
Makanya yang tadi hubungan psikologis untuk seperti apa bersosialisasi bermasyarakat anak-anak untuk bisa bergaul seperti itu. Musik itu dasar di situ untuk anak itu untuk percaya diri anak-anak itu untuk bisa bergaul ke masyarakat seperti apa. Ya. Makanya lagu anak-anak itu tidak ada yang minor, Mbak. Mayor semua. Anak-anak itu lagu anak-anak mayor semua, mulai dari TK, PAUD sampai SD itu mayor semua. Ya. Jadi kalau ada anak-anak lagu anak-anak terus minor itu salah besar. Ya. Anak-anak itu jangan diberi minor. Ya. Mayor semua. Soalnya biar anak itu psikologisnya itu lengkap. Kebahagiaan, semangat seperti apa itu lengkap. Satu contoh melodi lagi. Na 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 nena 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 na 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 na. Diulangi lagi. Nena nena na 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 nena 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 na 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 na. Anda ketemu, oh ya ini pola lagu ini. Nah, Anda rekam. Neng, neng, na 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 na, nena, nena, na 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 ne. Ya toh. Terus kalau mau kasih syairnya aja. Nane, mari semua atau mari kawan kita belajar bersama bermain gembira bersama-sama. Itu Anda pengen lagu apa, syair apa itu buatkan dulu. Ada syair. Misalkan ada lirik lagu, bakal lagu. Anda buat lagu dulu enggak masalah. Anda buat liriknya dulu enggak apa-apa. Buat melodi lagunya, motifnya dulu enggak apa-apa. Tergantung Anda sukanya dari mana. Tiap orang itu karakternya beda-beda. Ada yang langsung buat motif lagu, yang langsung syair bisa, boleh. Ya. Kalau misalkan Anda buat syair dulu, ya, syairnya terus dibaca. Anda paham itu sambil membaca sambil bersenandung. Na 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 ne na 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 ne na 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 ne. Ulangi lagi. Na 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 ni na 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 ni. Itu bersenandung, dibaca sambil bersenandung. Nah, kalau ketemu kayak ketemu, direkam, cepat-cepat direkam. Supaya tidak hilang, Ketemu nanti lagu itu. Ya. Gitu ya, Mbak. Siapa itu Mbak Rizky? Mbak Ika? Halo, Mbak Ika? Nggih, Pak. Ya, Nggih, jadi Pak. bersenandung atau membuat lirik dulu. Kalau lirik dulu Anda sambil baca, sambil dinikmati. Sambil dinikmati seperti itu, ya. Oke, Mbak, monggo. Ini sudah bisa saya screenshot, dibuka dulu sebentar sambil saya jelaskan itu. Monggo, itu sih, iya, kameranya dibuka sebentar. Tadi waktu awal kok udah bisa di screenshot, cekrek-cekrek kok udah bisa. Ya, itu ya Mbak Ika. Yang lain saya harap kalau ada satu yang tanya seperti itu paham ya. Yang saya ceritakan paham ya itu ya. Oke, Mbak Dewi paham enggak Mbak Dewi? Halo? Mbak Dewi? Ya Pak. Dewinya ada Iya. Pak. Paham ya? Saya harap paham ya. Seperti itu. Ya, Oke. ya. Oh, Dewinya ada 2. Oke. Ada lagi? Bapak, kalau saya bertanya tentang tugasnya gimana? Saya udah buka, cuma ada beberapa yang saya masih bingung, Pak. Yang nomor 45 saya masih bingung, Pak. Boleh jelaskan sedikit, Mbak? 45 itu kan di penulisan itu ya, sanggar nada itu ya. Anjing, gitu. Iya. Saya bingung Jadi situnya.
di sangkar nada itu kan ada apa ya? Cara penulisan sangkar nada. Jadi di situ dalam penulisan notasi balok awal itu yang pertama ditulis adalah tanda kunci. Tanda kunci itu untuk mengetahui nada yang melodi nanti notasi itu di mana itu nanti tergantung tanda kunci. Ya. Terus tanda kunci dirubah posisi solmisasinya. Kalau tanda kunci G itu garis kedua itu sol G, nanti do-nya berarti di garis bantu satu. Kalau ada tanda mula itu yang merubah nada dasar. Tanda mula, tanda crash. Setelah tanda kunci itu ada tanda kromatis, entah itu crash ya, pagar. Tag pagar kalau di HP itu bentuknya pagar seperti ini ya. Pagar atau tanda mol itu yang di depan tanda kunci itu adalah namanya tanda mula, itu yang merubah nada dasar, tanda mula. Terus baru tanda birama 3/4 atau 4/4. Nah, selanjutnya itu adalah posisi notasi, entah itu ada tanda legato, tanda lengkung ya, tanda lengkung, legato atau legatura, tanda lengkung itu yang menghubungkan satu nada dengan nada lain dalam satu tarikan nafas ya, legatura, legato. Terus ada tanda titik. Tanda titik itu di wilayah nada notasi balok ya. Itu titik di atas notasi itu membacanya itu pendek staccato. Sol, sol, mi, do, re, mi. Ya. Tetapi kalau di sebelah kanannya itu memperpanjang. Tanda titik di belakang notasi balok ya, itu memperpanjang nada not itu setengah dari not yang ada di depannya. Kalau notasi balok. Kalau itu notnya bulat terbuka itu kan dua ketukan. Ada tanda titik ya, berarti itu titik itu nilainya setengah dari depannya. Kalau itu 2 berarti titik itu 1. Keseluruhannya berarti ada 3 ketukan. Jirolu seperti itu. Tanda titik di belakang notasi balok memperpanjang setengah dari not yang ada di depannya. Paham ya? Itu tanda titik seperti itu. Ada tanda dinamik. Ya, tanda dinamik. Tanda dinamik bergerak. Crescendo dan decrescendo. Kalau crescendo itu dari kecil ke besar. Kalau decrescendo dari besar ke kecil. Nah, seperti itu. Itu decrescendo. Begitu nggih? Siapa tadi ya Mbak Sinten nggih? Langsung listening test, Pak. Sampai itu Pak, maaf Pak, ngapunten yang nomor anggi Pak, itu kan sebutkan tanda baca 1, 2, 3 nggih. Itu kan ada beberapa angka nggih Pak. Betul nggih Pak ya? Maksudnya biar dijelaskan nggih. Itu kan ada angka warna merah, itu maksudnya 1 itu di temponya apa yang di bawahnya Pak? Yang di not balok yang di bawahnya Pak itu? Yang nomor 1-nya Pak, yang untuk yang A-nya. Itu nomor 1 kalau enggak salah itu yang di atas ya, tanda tempo. Iya, tempo. Oh, temponya Pak. Oh, ya, satunya di temponya itu. Satu tempo, bukannya terus bukannya di baloknya ya Pak, yang di baloknya ya Pak? Yang 142 itu bukan nggih? Itu di tempo kan tanda notasi terus sama dengan 120 atau 130 gitu ya. 142 ya. Itu simbol untuk tempo itu di situ. Jadi tanda tempo sama dengan nanti kecepatan nada itu maksudnya ketukan di situ temponya segitu 140 atau 130 atau 80. Kalau 87 itu ya lambat. Kalau 120 mulai kenceng. Rok-rokan seperti itu. Ya, itu untuk simbol aja itu. Tanda notasi terus titik 2 120 atau 140 seperti itu. Itu tanda tempo. Untuk nomor 2-nya itu yang paling bawah Pak. Untuk garis yang pertama paling bawah nih Pak. Nomor 2-nya kalau tidak salah di tanda kunci apa? Tanda kunci apa ya? Bukan, Pak. Di paling bawah Pak. Berarti garis paling bawah. Oh, paling bawah. Iya, itu kan di situ. Kalau tidak salah saya pernah membahas itu di pertemuan kemarin ada ya. Sebentar, saya tak lihat di pertemuan kemarinnya ada itu, Mbak.
Tugas tutorial 2 itu web 2. Oh, di web 1 berarti. Nah, web 1. Oh. Oh, bukan. Oh, bukan dia. Oh. Oh iya ya. Nggak ada. Gini aja Mbak, itu kan notasi itu kan pada dasarnya tidak jauh beda dengan di web 1 itu. Bagian terakhir itu di web 1 kan notasi itu bagaimana cara penulisan notasi aja. Nanti yang dekat di situ nomor itu ya yang paling dekat situ, yang Anda jelaskan yang dekat nomornya aja. Jadi kayak di atas 1 itu untuk tanda tempo, pengertian tempo itu seperti apa, gunanya itu apa. Duanya yang pendekat, yang paling dekat dengan nomor itu yang mana itu yang dijelaskan yang itu aja. Oke, ngoten ya, Mbak. Yang lain paham ya? Sama aja itu seperti itu. Ya, artinya saya tidak mau jauh-jauh untuk tugas tutorial dari apa yang ada di modul ini, ya. Supaya Anda itu paham bagaimana cara, oh ini caranya nulis seperti ini, oh ini toh, ini seperti ini. Anda boleh sharing dengan Google, tidak masalah. Buka itu, apa namanya, kalau Anda di sini tidak begitu paham, Anda materi itu buka di YouTube, apa di Google juga tidak apa-apa. Apa sih ini sih di sini bingung banget. Nah, soalnya kalau saya lihat ini materi ini itu bukannya saya tidak menjustis seperti itu, karena kurang rampung. Ya, bahasa profesor itu kadang memang nyentrik kok. Bahasa profesor nyentrik. Harapannya dia itu nanti setelah kita praktek, setelah kita memahami, Anda ngerti sendiri seperti itu loh. Anda bisa membuat satu kesimpulan, oh berarti ritme seperti ini. Coba melodis itu yang jelas seperti apa definisinya kan tidak dijelaskan. Ritme juga tidak dijelaskan. Beat juga tidak dijelaskan seperti apa. Gitu. Tidak dijelaskan persis seperti apa. Tetapi dia gambarkan, dia kasih pendekatan-pendekatan, nanti Anda bisa merasakan sendiri. Ya. Jadi gua ketemunya kalau yang reguler ya. Kalau ketemu langsung tak enak. Kalau ketemu langsung ya tatap muka seperti itu asik, Mbak. Ya, pakai alat musik satu seperti itu. Anda nanti langsung praktek seperti apa. Ini kan habis ini iringan ini. Habis materi sebentar lagi ini iringanmu musik. Tapi karena sudah habis 4:30, Mbak Sulis sementara paham ya untuk tugas tutorial ya. Jadi nanti Anda tinggal kerjakan aja seperti itu sesuai dengan nomor di situ. Permintaan dari nomor yang ada di situ. Oke. Kalau sudah, saya pengen ngerti itu dari tugas kemarin itu dari para modul 1 wawasan seni, tugas grup pertama yang mana ya? Halo? Iya Bapak, kelompok saya pertama modul 1. Monggo. Oke, kelompok 1. Ya. Namanya siapa aja? Monggo, Anda Bentar, bisa. Saya share screen dulu ya Pak ya. Oke. Sebentar. Bagaimana Pak? Sudah terlihat? Belum. Udah. Oke.
Ribhanatul Ribhanatun, Bapak. Ribhanatun, nggih. Ya, Dewi. teman-teman sudah siap ya, teman-teman ya? Oke. Oke, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Ribhanatun Nadia sebagai moderator. Yang kedua Mbak Dewi Siti Rohaidah. Yang ketiga Mbak Ika Rezki Fauzi. Yang keempat Pak Zailani Sidik. Dan yang kelima Ibu Ayuni Nurul Fitri. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah modul 1 dari mata kuliah Pendidikan Seni di SD. Kemudian untuk modul 1 terdiri dari modul 1 wawasan seni terdiri dari 3 KB. Yang pertama KB1 yaitu tentang hakikat seni, KB2 yaitu fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat, KB3 jenis-jenis seni. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan KB1 terlebih dahulu tentang hakikat seni. Hakikat seni. Seni dalam bahasa Sanskerta yaitu sani, ya, di mana artinya yaitu pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Itu menurut Sugriwa tahun 1957. Ya, kemudian dalam bahasa Belanda yaitu geni atau genius. Kemudian dalam versi lain disebutkan bahwa seni adalah silpa ya, di mana artinya yaitu berwarna, kata sifat, pewarna, kata benda, kemudian berkembang menjadi klipa sastra. Artinya yaitu klipa sastra berarti segala macam kekriaan atau hasil keterampilan tangan yang artistik, ya. Itu menurut Sudarso tahun 1900 dalam bukunya yang halaman 16-17. Kemudian seiring perkembangannya, maka perkembangan seni selanjutnya yaitu yang pertama seni sebagai benda atau karya seni. Yang kedua, seni sebagai kemahiran. Yang ketiga, seni sebagai kegiatan, maaf ya, di sana salah tulisannya, sebagai kegiatan manusia. Kemudian untuk penjelasannya, perkembangan seni selanjutnya, yang pertama, seni sebagai benda atau karya seni atau work at art, yaitu bahwa seni atau keindahan adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda dengan sekedar rasa gembira karena mempunyai unsur transendental atau spiritual. Itu menurut Jogannatha. Nah, yang kedua yaitu seni sebagai kemahiran atau skill. Seni merupakan sebuah kemampuan dalam membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai sesuatu tujuan yang ditentukan oleh rasio atau logika atau gagasan tertentu. Itu seni menurut Aristoteles. Kemudian yang ketiga yaitu seni kegiatan manusia atau human activity, yaitu seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantara tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya kepada orang lain, sehingga mereka kejangkitan perasaan yang sama dan juga mengalaminya. Itu seni menurut Leo Tolstoy. Ayo lanjut. Seni menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Akibat Akhdiatka Miharja yang menyebut bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas atau kenyataan dalam suatu karya yang berkat, bentuk, dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam
dalam alam rohani si penerimanya. Selanjutnya, seni secara teori dapat dibagi menjadi dua, yaitu dua bagian besar, yaitu seni murni dan seni terapan, di mana seni murni adalah penciptaan seni yang hanya mempertimbangkan fungsi atau bentuknya, sedangkan seni terapan adalah penciptaan seni yang dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Nah, itu adalah hakikat tentang seni. Selanjutnya, kepada teman saya Mbak Yuni untuk menjelaskan KB2 tentang fungsi seni dalam masyarakat tradisional dan modern. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rifanatun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, fungsi seni dalam masyarakat tradisional dan modern. Yang pertama, fungsi seni dalam masyarakat tradisional. Pertama, sebagai fungsi pemujaan atau ritual. Fungsi seni sebagai pemujaan berlangsung pada masa ketika peradaban manusia masih sangat terbelakang. Kita belum mengenal adanya instrumen musik, busana, dan gerak, tata panggung, dan sebagainya, lain halnya dengan masa kini. Kemudian yang kedua, fungsi sebagai tuntunan. Fungsi tuntunan lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan pelaku seni, dalam hal ini lebih dituntut untuk menyampaikan pesan moral yang akan dicapai. Contohnya, seorang dalang yang harus mampu memerankan semua tokoh yang ada di dalam kotak wayangnya. Lanjut. Monggo, Mbak. Kemudian yang ketiga, fungsi seni sebagai tontonan atau hiburan. Seni yang menghibur adalah seni yang mampu memberikan kesenangan pada seseorang atau kelompok orang yang berada di sekitar pertunjukan. Salah satu jenis seni yang berfungsi sebagai tontonan adalah tari serampang 12 dari Sumatera Barat. Next. Kemudian yang kedua, di sini fungsi seni dalam masyarakat modern. Yang pertama, sebagai ekspresi atau aktualisasi diri. Kecenderungan fungsi pertunjukan untuk ekspresi atau aktualisasi diri ini merupakan perwujudan semboyan seni untuk seni atau lah. Dalam seni, seseorang memiliki kebebasan dalam berekspresi dan tidak ada orang yang dapat menggugatnya. Kebebasan yang dimaksud terutama menekankan pada pencapaian tujuan tertentu yang diperjuangkan. Sebagai contoh, seni instalasi, happening art, dan sejenisnya. Next. Kemudian yang kedua, pendidikan. Seni sebagai media pendidikan merupakan elemen mendasar yang perlu dipahami. Hal ini karena esensi seni sebenarnya tidak dapat lepas dari muatan edukatif. Dengan kata lain, apa yang dituangkan ke dalam berbagai cabang seni merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan untuk membentuk budi pekerti seseorang. Kemudian yang ketiga, industri. Fungsi seni sebagai industri lebih mengarah pada kepentingan tertentu untuk mendukung satu produk tertentu. Seni untuk industri adalah sesuatu yang mampu memberi daya tarik pada produk yang ditawarkan. Misalnya sebuah lagu dibuat untuk kepentingan iklan produk susu. Satu lagi, Mbak. Kemudian next. Ya, sudah. Fungsi seni. Masih Kemudian panjang, Mbak? berikutnya Ada berapa slide, Mbak? 2 lagi. Oh, 2 lagi, enggak, monggo. Oh, semuanya, Pak. Ada 20. Oh, semuanya masih ada 20. Oh, semuanya 20. Ya, jangan semuanya. Jangan semuanya. Artinya begini, itu nanti sebelum sampai 20 dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya enggak dengan per KB yang ya berarti ya, Pak ya? tadi? Iya, per KB. Ya berarti sampai KB2 dulu, Pak. Satu slide dulu ya, Pak ya? Iya, Ya, Mbak. seperti Satu lagi, Pak. Satu lagi, Mbak. Satu slide lagi. Monggo, Mbak Ayuni.
Mbak Yuni. Saya bacakan satu slide lagi ya. Oke. Oh, nggih. Fungsi, oh iya. Mbak Yuni apa saya Mbak? Monggo terserah. Ya. Satu lagi ini yang untuk KB2, fungsi seni dalam masyarakat modern yaitu seni terapi. Fungsi seni sebagai terapi digunakan secara khusus untuk memberikan ketenangan batin seseorang yang sedang menderita secara psikis. Beraktivitas di dunia seni diyakini oleh sebagian orang sebagai media penyelesaian terhadap masalah kejiwaan yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir yaitu komersial atau instan. Seni untuk kategori sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan entertainment. Ini bisa dibuat menurut keperluan dan keinginan si penanggap. Seni untuk fungsi ini terjadi karena permintaan semakin banyak. Dunia pariwisata membuka peluang untuk pengemasan pengemasan jenis-jenis pertunjukan kemasan. Baik teman-teman, itu pemaparan dari KB 1 dan KB 2 tentang hakikat seni dan ya fungsi seni. Monggo kepada teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan terkait KB 1 dan 2 modul 1. Nggih, monggo. Saya stop dulu yang ini ya. Ya. Monggo Mas Mbak yang lain. Monggo teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa udah semua? Semua sudah baca Mbak? Belum. lagi sibuk kondangan Pak mungkin. Iya konsentrasi lagi terpecah dua ya. Iya. Habis lebaran banyak yang hajatan, termasuk teman kita lagi hajatan. Iya, tapi nikmat betul itu. Pas lagi seperti ini hajatan. Rasa kegembiraan yang dimuncul setelah puasa, hari fitri, kemenangan pada Ramadan. Terus ketemu nikah maning alhamdulillah wis tumbuk-tumbuk kurang apa maning le. Ya. Nikmat apa lagi yang akan kau dustakan gitu. Rahman. Iya. Oke. Saya akan gimana Mbak Rip Hanatul? Ya, monggo siapa yang mau bertanya? Mbak siapa ya? Tanya? Triana. Monggo. Tanya apa? Nah, iya Pak, ada misalnya pertunjukan teater tradisional dengan teater modern itu tuh bedanya gimana ya Pak? Kalau teater tradisional sama teater modern apa kayak apa sih teater tradisional kayak wayang golek kayak gitu apa? Iya, tanyanya dulu ke Mbak Rifanatul itu, Rifanatul. Ya maksudnya nanti ke saya terakhir. Tradisional tuh kayak gimana tuh Mbak sama teater modern? Apakah teater modern itu kayak misalnya bioskop kayak gitu atau gimana ya Mbak? Kurang paham soalnya. Tolong dijelaskan ya Pak. Pertanyaannya saya tampung dulu ya. Ya, saya tulis dulu, saya catat dulu. Barangkali teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan. Saya tampung dulu satu pertanyaan. Saya Mbak Ripa. Siti. Mbak Siti. Aja. Minta sharing ya. Tadi kan dijelaskan seni itu bisa menjadi terapi untuk yang mungkin mengalami masalah psikologis ya. Minta tolong mungkin dari teman-teman kelompok 1, kelompoknya Mbak Ripa, adakah yang pernah mungkin sedang banyak beban atau apa terus ke pameran seni atau menggambar atau apa gitu. Saya ingin mendengarkan ceritanya. Gimana Mbak? Gimana? Adakah teman-teman menceritakan tentang teman kelompok 1 yang tadi ya, maksudnya seni itu sebagai terapi yang barangkali ada yang butuh testimoni, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Testimoni, oke monggo. Ya lanjut, lagi ada lagi enggak? Apa mau dijawab dulu, mau Mbak Ripa? Nanti dulu Pak, ditampung dulu barangkali. Sambil teman-teman barangkali mencari jawaban. Ya, satu lagi kalau ada monggo sambil teman-teman yang lain sedang menyiapkan jawabannya. Monggo barangkali ada yang bertanyakan. Tidak ada. Oke, monggo Mbak Ripa. Oke.
Untuk pertanyaan nomor 1, saya bacakan dulu soalnya, yaitu tentang apa sih perbedaan antara pertunjukan teater tradisional dan teater modern. Yang kedua dari Mbak Siti yaitu tentang menceritakan kalau ada ya, menceritakan tentang pengalaman seni terapi ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya Pak ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin menyiapkan jawaban. Menjawab pertanyaan tentang menceritakan pengalaman seni terapi. Kalau saya pribadi ya Mbak Siti, saya belum pernah melihat tentang seni terapi ataupun mengikutinya. Seni dipergunakan untuk terapi seperti itu. Iya, saya pribadi belum pernah ya Mbak Siti, tapi mungkin kalau secara misalkan ada pengobatan seni terapi itu untuk datang ke tempat tersebut sih belum pernah mengalaminya. Tapi kalau mungkin secara ini ya, secara apa ya namanya ya, bahasa kitanya, kalau misalkan kita bahasa kitanya kita sedang memiliki masalah atau kita mungkin sebagai manusia kan punya problem dengan lingkungan, kehidupannya kemudian ya. menjadi ya ada kehidupan kita, kemudian pikiran kita menjadi kalang kabut, kemudian kita coba mendengarkan musik gitu Pak ya, itu kan bisa mengontrol penak-penak yang ada di pikiran, bisa menjadi tenang gitu Mbak. Mungkin salah satunya itu sih, kalau misalkan ke tempat untuk khusus terapinya sih belum pernah, tapi kalau mungkin secara ininya, secara kitanya mungkin kita bisa mendengarkan musik sebagai terapi mengontrol emosi yang ada masalah di diri kita gitu Pak. Salah satunya begitu. Itu untuk Mbak Siti. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya tambah sedikit Mbak. Seni dipergunakan untuk terapi. Anda pernah dengar musik klasik yang dipergunakan untuk terapi wanita hamil? Oh iya pernah Pak. Nah, kenapa musik yang diarahkan musik klasik, tidak musik modern kayak gini? Ya, musik klasik itu tidak mempunyai beat, jadinya lagunya itu nyaman. Kalau tidak klasik, lagu keroncong itu bisa dipakai untuk terapi. Kalau jangan ada yang hamil seperti apa, kenapa diarahkan ke musik-musik klasik? Karena musik klasik itu didengarkan nyaman, tidak menghentak-hentak, Anda tidak akan mengikuti pola iramanya dia, ritmenya iramanya itu tidak akan mengikuti. Coba kalau lagi pop, lagu dangdut, lagu rock, lagu reggae, Anda mengikuti. Itu berdampak pada kehidupan yang terbiasa janin itu mendengarkan duk tak duk duk tak. Nanti anak itu lahir gembrinjal tok wis dangdutan misalkan ya. Anda lagi hamil tua lagi seneng dangdutan krungu. Wis lahiran anaknya jempalitan ora karo-karuan. Kenapa? Musik jangan Anda mesti percaya musik itu suaranya sampai ke sana karena itu. Secara psikologis, musik modern itu mempunyai beat dan beat itu yang menarik manusia itu ikut dalam kegiatan musik itu. Duk dak. Kalau Anda mendengarkan musik seperti itu, yang diikuti itu beatnya loh. Entah itu kepalanya mantuk-mantuk, tangannya ketuk-ketuk atau kakinya tak-tok-tak. Itu yang diikuti beat. Tetapi kalau Anda mendengarkan musik klasik, itu tidak akan seperti itu. Anda akan hanya merasakan aja, dan musiknya bagus banget, nyaman, adem. Tapi Anda tidak akan ikut masuk ke sana. Makanya dokter kalau untuk mengarahkan Anda untuk terapi supaya anak-anak itu tenang di dalam, nyaman, nanti setelah lahir tidak blingsatan, melayu-melayu sana sini, ya seperti itu. Dengarkan musik klasik atau dengarkan alunan qori ngaji. Karena suara musik, jangan salah, qori itu kan sama dengan menyanyikan lagu. Lagunya qori itu melodi loh. Jangan salah. Dia kan kalau kita mendengarkan qori membacakan lantunan ayat-ayat kursi kan kita tenang mendengar seperti itu. Yang dibutuhkan seperti itu. Anda mendengarkan musik klasik pun sama seperti itu, tenang. Mendengarkan keroncong sama. Ya. Pokoknya musik yang tidak memunculkan beat. Hadroh memunculkan beat, jangan. Seperti itu. Itu terapi. Ya, satu lagi ini terapi.
karaoke itu kalau orang menyanyikan karaoke itu kan ada syair di situ, kita mengikuti alunan lagunya itu, terus kita membunyikan kata demi kata mengikuti melodi lagu yang dimainkan di karaoke itu, di lagu itu, iya kan? Itu bisa dipakai untuk terapi orang stroke. Itu mulutnya a i u e o a, andai engkau, gitu. Biarkan aja. Di situ ketukannya harus sama. Orang itu akan terpacu mengikuti ketukan. Ya. Andaikan mungkin nana kata. Ya atas syairnya dia bisa lagu apa, setelkan lagu itu. Ketukannya kapan mau nyanyinya, dia akan terpacu, dia harus mengejar ketukan, dia harus mengejar nada, dia harus mengejar artikulasi pengucapannya itu harus sama. Itu terapi. Ya Mbak ya, dalam musik modern sekarang itu terapi di situ itu ada banyak yang sekarang dikembangkan di wilayah musik. Jangan salah, karaoke itu terapi loh. Ya, yang gejala stroke atau mohon maaf otot mulutnya itu ketarik, ya terapinya hanya itu. Orang stroke berat aja terapinya itu. Gitu. Yang stroke itu yang terkontaminasi apa? Otaknya toh. Otaknya tidak bisa menggerakkan kaki, otaknya tidak bisa menggerakkan tangan. Gitu. Otak itu dirangsang dari mana? Dari mata. Mata itu melihat iringan karaoke di setel dulu. Di situ ada syair andai kau, musiknya orang mendengarkan ketukan musik. Pak, melu karaoke terus, wow, wis relax, enak musiknya, mengikuti dia senang dengan lagu itu. Latihan artikulasi nanti setelah lama-lama, enggak usah lama-lama lah, 1 bulan aja sudah tergerak itu. Gitu. Anda nalar enggak masuk situ enggak? Bisa menangkap enggak? Mas, Mbak? Iya, Pak. Iya, logika itu. Logika. Oke. Ada lagi? Kalau yang pertama, saya langsung pegang aja. Kalau yang pertama itu teater yang lama dengan yang baru itu biasanya hanya konsep aja. Konsep, artinya konsep di sini mulai dari teater yang konvensional atau yang tradisional dengan yang modern itu kan kadang karena cerita itu selalu berkembang, jadi yang menuntut properti dan segala macam itu berkembang, seperti itu. Properti entah itu musiknya, entah itu gunsmoke-nya, entah itu lighting-nya, gitu. Itulah bedanya cerita teater yang konvensional dengan teater yang modern. Teater modern itu format itu bisa dari jalan cerita. Gitu. Kalau wah ini ceritanya masih konvensional banget, artinya terlalu textbook. Textbook artinya cerita itu sesuai betul dengan garis cerita yang ada di buku atau di cerita apa, novel seperti itu dibuatkan teater, terlalu kepanjangan lah. Tidak simpel. Tetapi kalau yang modern, teater modern, hanya penggambaran saja, cuplikan-cuplikan seperti itu, terus ditambah dengan properti-properti yang kekinian seperti itu. Entah itu musiknya, iringan musiknya, ya toh kemahiran dalam bermain lighting, ya toh bermain ekspresi lighting itu pun jangan salah, itu penting sekali di teater. Gitu. Orang sedih di teater, menggambarkan dengan duduk termenung seperti ini aja, pegang kepala, itu warnanya sendiri itu, cus redup, agak kekuning-kuningan sedikit, sut, jangan terlalu banyak kuningnya, sut redup. Itu
Terus agak perubahan ceria seperti itu dengan perubahan warna lighting, nah, itu kan mendukung karakter dinamik dari anak-anak orang-orang teater itu dalam mengekspresikan. Lighting ya seperti itu. Kalau saya seperti itu, jadi beda yang konvensional, yang tradisional dengan yang modern seperti itu. Ceritanya itu tidak, kalau yang modern tidak textbook betul, yaitu plot-plot, tetapi orang itu mengerti, oh setelah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penggambaran per kelompok-kelompok ini, per plot ini didukung dengan lighting, dengan sound system seperti apa. Orang itu langsung wah ngeri, asik betul teaternya. Sound systemnya mendukung, lightingnya mendukung, orang itu dengan gerakan aja seperti itu jelas. Itu musik-musik atau teater modern. Ya. Kalau yang konvensional karena textbook, karena harus dijelaskan seperti itu, harus dijelaskan dengan penggambaran seperti apa, dengan gerakan semua, tidak ditambah dibantu dengan sound system atau backup dengan lighting seperti itu. Gitu ya Mbak? Bisa dipahami enggak Mbak? Iya Pak. Iya. Oke, Iya, Bapak, satu lagi terima nih. kasih. Oke. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah membuat dan memaparkan. Nanti karyanya itu bisa nanti di-sharing dengan atau ditaruh di grup nanti biar teman-teman yang lain bisa belajar lebih praktis, lebih enak lah. Kalau di buku kan tebal banget aja, mau buka aja males. Berarti Oke, cukup monggo. ya, Pak? Ya, cukup Apa aja. dilanjutkan? Untuk nggak usah. Oke, Nggak terima usah. kasih ya, Pak. Oke. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Unsur dasar. Oke, monggo. Kelompok 2. Bentar nggih Pak, mau ganti laptop dulu. Oh, oke. Iya. Kelompok 3 sudah siap belum? Kelompok 3. Kasihan kelompok 2 baru mau ngidupin laptop. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, boleh, monggo, Bu. Pripun. Nggih. Ini Pak, kedudukan musik dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana ya, Pak ya? Gimana ulangi, Mbak? Bagaimana kedudukan seni musik dalam kehidupan masyarakat modern, Pak? Nah, Mbak Rap. Rahayu Pujastuti, Pak. Ya, ini Mbak Rahayu. Mbak Ravana, bisa backup dulu enggak itu? Musik dalam kehidupan masyarakat. Ini tadinya dijelaskan di kelompok 1, Mbak. Musik, kedudukan musik ya, Pak? Oke. Kalau sejauh saya melihat kedudukan musik di lingkungan saya, mungkin musik itu sebagai namanya sebuah hiburan ya, Pak ya. Untuk orang-orang dari sekitar saya, terutama musik dangdut, Pak. Karena sekarang aja ketika kita sedang hajatan banyak sekali orang-orang yang manggil atau menganggap ya bahasa sininya mengadakan acara ya musik-musik dangdut di acara hajatan begitu, Pak. Itu yang sekarang. Jadi dalam proses perkembangannya musik dalam kehidupan kedudukan musik dalam masyarakat. Dari zaman dulu sampai sekarang itu musik itu tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Ya, dari dulu misalkan untuk ritual dari dulu entah itu mau tanam padi atau mau panen dan segala macam, apalagi kalau mau tanam itu lesung dan segala macam dipukul-pukul dengan pukulan tertentu, tiap daerah itu beda-beda. Itu supaya apa? Itu hanya tidak ada lain hal hanya untuk memberikan semangat ya.
memberikan semangat, tandur itu dan segala dung dung tang. Berapa orang datang sambil menyiapkan makanan yang ke sawah-sawah, tandur dan segala macam tanggung seperti itu. Atau hadroan dalam acara puputan atau apa kegiatan bayi yang baru lahir seperti itu ya, puputan. Itu kan ada musik dan segala macam. Dalam perkembangannya ke sini seperti itu. Terus dalam tambah modern lagi, musik dalam kehidupan masyarakat itu dalam komoditi, musik dibuat komoditi ya. Supaya ada nilai ekonomis di situ ya. Jadi musik dalam perkembangan musik ini orang yang punya hajat dan segala macam seperti yang pada tadi dijelaskan oleh Mbak Repana ya, itu seperti itu musik diberikan untuk komoditi dalam kehidupan masyarakat, organ tunggal kayak atau musik orkes dangdut kayak atau pop-popan atau seperti apa. Dan sekarang setiap kafe itu ada home band gitu, untuk menghibur. Untuk bahasanya hanya untuk menghibur orang yang datang ke situ, bukan sebagai tontonan ya. Karena tidak dilihat. Biasanya kalau seperti itu kan paling satu gitar atau 2 orang, satu pegang gitar, satu pegang keyboard, cering main gitaran aja. Atau yang agak tambah banyak lagi ada bassnya, drumnya pakai elektrik. Orang di situ pun tidak bakalan melihat ya. Karena apa? Volume musik yang dimunculkan itu soft, tidak musik live dubuk enggak, atau pakai kajon seperti itu ya. Jadi ada banyak dalam perkembangan musik sekarang itu, fungsi musik dalam kehidupan bermasyarakat itu sekarang bertambah luas gitu. Siapa sangka hadroan bisa ditanggap sampai puluhan 50 juta gitu. Itu kayak di Kendal itu hadroan yang sudah terkenal atau hadroan Habib Syekh gitu. Itu kan mahal itu, 50-an juta itu datangkan itu. Lumayan. Padahal orangnya berapa? Lumayan, satu tampilan bisa 1 juta satu orang. Ngoten, Mbak? Mohon maaf Pak, nggak bisa kan nih Pak, bentar Pak mau ganti ini apa ya? Apa mau di-share ini ke kelompok ini? 2. Ya, kelompok 3 dulu aja. Mbak, nanti saya ya, yang buka nanti boleh. Nanti di-share di grup, atau di-share di grup aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Share di grup nanti saya yang buka, Mbak, boleh. Monggo kelompok 2 di-share di grup, nanti bisa dikondisikan itu. Ya, jadi dalam proses pembelajaran Anda nanti diingat itu ya. Jangan pernah memberikan satu memori yang minor atau yang negatif. Apapun yang dilakukan anak ya, itu mesti dia sudah berproses, dia sudah berusaha. Jangan pernah dimarahi ya. Kalau anak dimarahi itu bukan hanya sebatas goresan, tapi luka, ditatah. Ingat itu ya, ditatah, goresan itu tuh dalam ya. Dan tidak hilang itu. Sama seperti proses seperti ini gitu. Saya kalau di kelas pun sama seperti itu. Gimana? Udah bisa, oh ya monggo, yang lain bisa bantu, kasihan itu. Dan adanya pun tidak perlu yang kencang-kencang, tidak perlu. Supaya anak-anak supaya anak-anak itu nyaman. Efeknya itu anak itu datang ke Anda itu, datang berangkat sekolah itu senang. Ya. Kalau datang belajar itu dari rumah sudah senang, dia punya ekspektasi seperti nanti seperti ini pelajaran ini, dia senang dulu. Dan jangan kegembiraan, kebahagiaan dia itu dipatahkan dengan ada satu anak terus Anda marah di situ. Yang lain mesti berdampak. Lah mau seneng ada yang dimarahi, Bu Guru marah. Artinya dia enggak bisa berekspresi, enggak bisa bercerita tentang seperti apa. Kalau Anda tidak pernah marah apapun seperti itu, anak-anak itu mesti seneng banget. Bu Guru tanya banyak.
Ya, monggo ini kelompok 2 langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 2 tentang pengetahuan dasar seni. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Vivi Nurul, yang kedua Mbak Triana Andriani, yang ketiga Mbak Wiwin, yang keempat Pak Kuswandi, dan kelima Mbak Yuliana. Untuk modul 2 pada kegiatan belajar 1, yaitu tentang unsur-unsur musik. Next, Mbak. Tentang bunyi dan elemen-elemennya. Terbagi menjadi pitch, dinamik, warna suara. Yang keempat, ritme. Ritme dibagi menjadi ketukan, birama, aksen, atau sinkop, tempo, melodi. Yang kelima adalah melodi. Untuk KB2, sebelumnya Mbak. Oke, next Mbak. Pada KB2 tentang unsur dasar dan elemen komposisi tari. Unsur-unsur dasar tari terbagi menjadi 1 gerak, 2 tenaga, 3 ruang, dan keempat waktu. Untuk tenaga dibagi menjadi intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Triana. Monggo, Mbak. Iya, di sini pertama ada gerak. Gerak sendiri di dalam tarian bukanlah gerak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Gerak sendiri adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses sitalasi dari gerak wanta atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Yang kedua itu ada tema. Tema sendiri tergantung pada apa yang ingin diekspresikan atau ingin disampaikan oleh pencipta tari. Tema di sini adalah inti sebuah cerita yang akan diungkapkan dalam tari. Kemudian yang ketiga ada desain atas. Desain atas di sini adalah desain yang berada di dalam bidang atau ruang di atas lantai pentas yang dapat dilihat oleh penonton yang berlatar belakang backdrop. Selanjutnya ada desain lantai. Desain lantai di sini ada dapat membuat pola-pola garis dengan bentuk lingkaran, misalnya ada segi 4, huruf P, diagonal, dan lengkung. Garis tersebut adalah desain lantai yang akan dilalui penari, baik untuk transisi gerak penari atau bisa tunggal atau kelompok. Misalnya, ada komposisi penari kelompok dengan desain garis lurus. Selanjutnya, ada desain musik. Desain musik di sini untuk iringan tari dapat dikreasikan dari berbagai jenis musik yang disesuaikan dengan bentuk, gerak, dan tema tari. Musik yang digunakan bisa musik gramatika barat, atau diatnotis, atau tradisional. Dapat pula musik iringan tari bukan berasal dari alat musik, namun dari suatu benda yang dapat dijadikan alat musik atau benda yang menghasilkan suara yang berfungsi sebagai musik. Selanjutnya, ada desain kelompok. Desain dramatika atau kelompok. Satu garapan tari yang untuk ibarat sebuah cerita yang memiliki sebuah pembukaan, klimaks, dan penutup. Dari pembukaan klimaks sendiri mengalami perkembangan.
dan dari klimaks ke penutup terdapat penurunan. Nah, di sini ada penjelasannya. Di modul 2.41 ada desain kerucut ganda. Desain kerucut ganda di sini, desain dermatika ini terdiri atas serangkaian kerucut. Setiap kerucut itu menanjak ke sebuah klimaks. Jadi kemudian itu turun, tetapi tidak sampai mencapai titik dasar permulaannya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini, yang A itu permulaan, kemudian yang B itu rangsangan naik, kemudian yang C itu pengendoran, dan yang D itu klimaks. Kemudian yang E penurunan, dan yang F itu anti klimaks, dan yang G pengakhiran. Kemudian yang B itu ada desain kerucut tunggal. Desain kerucut tunggal di sini dipergunakan sebagai pola untuk menggarap tarian kelompok yang dramatik atau dharma tari. Lanjut, Mbak. Ya, dinamika. Dinamika di sini agar tidak memberi kesan menonton dan memiliki sentuhan-sentuhan emosi terhadap penonton. Selanjutnya KB3 unsur-unsur dan prinsip seni rupa akan dibacakan oleh Bu Wiwin Winarsi. KB3 unsur dan prinsip seni rupa. Next. Bu. Unsur-unsur seni rupa. Bentar, gambarnya. Gede ya. Unsur-unsur seni rupa. Dilanjutkan oleh Bu. Nah, di sini unsur seni rupa sendiri, yang pertama itu ada garis. Nah, garis itu merupakan perpanjangan dari susunan titik yang memiliki panjang, namun relatif tidak memiliki lebar. Jadi, garis di sini posisinya itu menunjukkan arah. Dapat berperan sebagai penghubung dua titik menjadi sumbu penghilang atau pembatas bidang. Terus, yang kedua itu ada warna. Warna di sini merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan. Jadi kita itu dapat menangkap keindahan pada suatu susunan warna, misalnya sebuah lukisan. Seperti warna primer itu kan terdiri dari warna merah, biru, dan warna kuning. Terus warna sekunder, warna tersier. Nah, kemudian di sini ada tekstur. Tekstur di sini bersifat keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda. Setiap benda itu mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Jadi sifat permukaan ini juga bisa disebut barik. Terus yang keempat itu ada ruang. Ruang di sini disebut pukal ruang yang kosong, disebut rongga. Pukal tidak perlu benar-benar pejal, dapat pula berongga. Rongga itu adalah ruang yang terbatas. Jadi ruangnya itu dalam seni rupa itu ada yang terbatas. Kita ambil contoh misalnya patung, pada dasarnya kan terdiri atas susunan pukal dan rongga ya. Di tempat yang terisi itu terdapat rongga. Nah, selanjutnya itu ada bidang. Bidang di sini adalah bayangan terjadi karena adanya pencahayaan. Cahaya dapat memberi efek gelap dan terang. Kemudian ada prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa di situ bisa dilihat ada kesatuan atau utility. Iya, kesatuan dalam seni rupa itu adalah terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang baik dan serasi. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan itu balance. Jadi
untuk menyeimbangkan profesi itu kiri kanan harus sama. Jadi harus seimbang antara keseimbangan simetrisnya dan keseimbangan asimetrisnya. Kemudian ada irama. Nah, irama di sini dalam seni rupa dapat tercipta atas dasar perbedaan, namun dapat juga atas dasar peletakannya. Jadi misalnya gelas yang lebih tinggi, ada yang gelas yang sedang, lebih tinggi lagi, ada yang lebih kecil. Itu irama tercipta atas dasar peletakannya. Terus penekanan. Penekanan di sini adalah objek tertentu dalam seni rupa merupakan bentuk penekanan. Fokus utamanya itu adalah objek yang terdiri atas beberapa bagian, satuan diantaranya menjadi lebih menonjol. Kemudian ada proporsi. Proporsi di sini ada dua jenis proporsi. Yang pertama itu serasi dan yang kedua itu tidak serasi. Dua proporsi ini mewarnai dinamika dalam karya seni rupa. Proporsi sendiri dalam seni rupa memberi pembidang antara bagian-bagian yang satu dengan bagian lain secara keseluruhan. Selanjutnya ada keselarasan atau keserasian. Keselarasan di sini merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa unsur, walaupun berasal dari beberapa bentuk yang berbeda. Lanjut, Mbak. Sudah Mbak Triana sampai situ aja Mbak. Oke, udah dulu, udah. Oke, untuk nanti penjelasan selanjutnya yang mau tanya nanti minggu depan aja. Ya, jadi Anda garap dulu itu tugas tutorial. Nanti yang sudah garap-garap, nanti kita bahas seperti apa di ruang LMS juga tidak masalah nanti ya. Nanti saya tak buka masuk situ, barangkali ada pertanyaan seperti apa, kita bahas di sana juga tidak apa-apa. Soalnya di wilayah itu mahasiswa diharapkan paling tidak aktif di wilayah itu. Ya, nanti saya pun nanti absennya mau lewat sana, saya lupa itu tadi. Mau lewat sana, nanti absen-absen mau lewat di LMS. Oke, untuk hari ini bisa cukup dulu ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Pak. Oke, nanti kita ketemu minggu depan. Oke, sekali lagi saya mohon maaf untuk kesalahan saya kemarin-kemarin. Sekian dulu. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Saya keluar dulu ya, Mas, Mbak. Ya. Pak.